podcast ini nih, saya minta yang harus viral. Bila perlu sampai Mas Nadiem Makarim atau para pengambil keputusan tingkat kabinet. Jadi gini, ada kesalahkaprahan bonus demografi. Ini latah karena selama ini teknokrat dianggap kalau orang yang ngomong ekonomi, bos, udah pasti pinter, udah pasti urus rakyat, udah pasti intelektual. Padahal istilah bonus demografi itu adalah versi David Ricardo. Jadi ada dua orang dalam konteks hasanah ekonomi. Lihat ada ledakan penduduk. Tipe Robert Malthus bilang, yo ampun meledak nih. Dia pesimis. Pasti akan rebutan tanah, rebutan air. Akan saling sikut-sikutan. Pareto optimum nggak akan ada. Karena akan greediness. Kata Stiglitz, pemenang ekonomi tahun 2002. Nah itu terbukti. Kabarnya sehat. Untuk Dinda yang nanya, alhamdulillah selalu sehat, selalu semangat. Sehat. Apalagi lihat bro ini benar-benar luar biasa. Talented, inovatif. Sekarang jadi dosen di mana, Bang? Sekarang di Sekolah Tinggi Agama Islam Karisma Sukabumi. Walaupun di situ masih ada kata-kata Cicurug lah ya. Tapi itu hanya just nomenklatur, yang jelas ruhnya tetap, bahkan tidak hanya ruh kabupaten tapi ruh Jawa Barat, Indonesia, bahkan dunia. Gimana, Bang? Enak, jadi dosen tuh enak nggak, Bang? Tergantung perspektif ya. Karena kalau bagi yang memang punya passion atau punya antara minat, itu jadikan hobi ya sangat menyenangkan. Dan saya termasuk orang yang melihat itu sebagai hobi, sangat menyenangkan. Biasanya kan orang pandang, wah kalau jadi dosen tuh salarinya besar. Benar nggak sih, Bang? Jadi itu udah rahasia umum ya, bahwa kata orang nih, dan saya juga membuktikan, kalau memang mau tajir, jangan jadi apapun selain dari pengusaha gitu loh. Bahkan jadi pejabat tinggi pun jangan. Apalagi pengajar, apalagi guru dan dosen, kan gitu kan. Jadi kalau dilihat dari perspektif itu, ya tidak akan pernah cukup. Kalau ngomongin apakah salary atau gaji atau honor cukup, itu seperti ilustrasinya orang haus dikasih air laut asin dan selalu tidak menyelesaikan masalah. Gaji segini, kenapa nggak segini? Lihat tetangga kiri kanan. Apalagi ada istilah ekonomi itu demonstration efek demonstrasi. Makanya dalam ekonomi itu ada istilah marginal propensity to consume. Kalau dari Y ya, ini sedikitnya agak teori dalam nih, tapi bisa sederhana kok nanti pengertian. Itu ada selalu konstanta C 0,6, 0,8. Jadi seandainya bro gaji 1 juta, 0,8 itu adalah konsumsi. Ketika gajimu jadi 10 juta sekalipun, 0,8 tetap ngikut. Jadi 8 jutanya untuk konsumsi. Itu yang ngaco. Oh ya. Jadi kalau pertanyaan itu izinkan, bagi saya fallacy bagi orang-orang yang memang punya passion gitu. Tapi bagi orang-orang yang memang standarnya itu ya pasti akan kurang terus. Jadi nggak akan pernah ini ya, pasti selalu gaji gede, pengeluaran pun pasti besar juga ya. Itu sangat subjektif. Sangat subjektif. Ya, dulu abang ini kalau boleh tahu kuliah di mana, Bang? Kayak penting ya ini. Ya, penting lah. Kan kalau tahu kita harus rating dulu kan. Profiling. Ya, Itu istilah profiling. Oke deh, gak apa-apa karena kau yang nanya. Jadi saya kuliah dulu di ekonomi Depok. Dulu masih Salemba. Ambil jurusan ekonomi murni saya. Ekonomi dan studi pembangunan. Itu untuk S1. Kalau S2 saya di Stan Learning pernah. Satu benua di sebelah selatan kita. Tapi waktu itu kurang diakui oleh pemerintah. Akhirnya saya melakukan M-Passing di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta. Untuk S3-nya saya di Universitas Pakuan, Bogor. Ambil manajemen pendidikan. Nah, hari ini kan Bang banyak fenomena. Menurut Abang kapitalisasi pendidikan itu maksudnya gimana sih, Bang?
Eh, dalam loh ya, nggak apa-apa. Apa? Aja aja. Karena aktivis. Iya. Karena aktivis. Oke, karena aktivis saya jawab. Jadi gini, bro. Kalau mau konsisten dengan pendidikannya Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu ibaratnya seperti untuk menumbuhkan kacang yang jadi kacang, toge jadi toge. Ya, dengan ilustrasi tahapannya itu adalah pertama Ingarso Sungtulodo. Kita harus bisa kasih contoh sebagai apalagi bro aktivis juga atau siapapun yang aktivis, kita harus jadi contoh. Karena orang yang kita kader, orang yang kita coach, orang yang kita didik itu kan lihat figur dulu. Ini layak menjadi contoh apa enggak? Ketika sudah itu baru Ing Madio Mangunkarso di tengah kita memberikan motivasi. Kau bisa kok seperti saya. Bisa, tapi kalau ya nah, kita mengcoach dia. Setelah dia jadi, maka kita tinggal tuturi handayani. Itu filosofi dasar pendidikan. Namun ketika sudah masuk jadi industri, maaf nih industri, karena desakan, karena konsep paradigma pembangunan ekonomi kita sejak 1966 deh, sebut saja nih, punten, karena saya sebetulnya nggak mau mengoreksi itu. Jadi orientasi kita ke arah pertumbuhan ekonomi. Jadi apapun harus mempunyai keluaran dalam bentuk servis, jasa, atau dalam bentuk barang. Nah, industri pun udah jelas itu, dan pendidikan pun akhirnya harus ukurannya output atau tanda petik barang. Secara apa murid yang dihasilkan, sejumlah apa mahasiswa yang dihasilkan. Dari situ akhirnya terpaksa kita bicara industri. Pendidikan ketularan juga akhirnya. Jadi yang tadi filosofi Ki Hajar Dewantara akan trade off. Trade off itu ketika milih ini ninggalin ini, ketika milih ini, itu trade off. Gitu. Kalau background saya adalah ekonomi, jadi selalu trade off. Jadi ketika ngomongin pendidikan seperti apa, ya tetap harus ada harga pokok produksi. Listriknya, gedungnya, bukunya, segala macam, bajunya, dan akhirnya terpaksa harus ada tuition fee, biaya untuk menutup itu, dan akhirnya dibebankan kepada siapa yang mau mengenyam pendidikan itu. Makanya lahirlah filosofi subsidi dari pemerintah sebagai untuk menutupi. Referensi yang saya baca, sebetulnya kan kapitalisasi pendidikan itu bagaimana seseorang itu bisa membangun. Saya baca itu dia membangun fasilitas. Nah, menurut referensi yang saya baca, ketika kapitalisasi pendidikan arahnya ke sana, itu adalah sebuah arah yang positif. Nah, tetapi permasalahannya adalah ketika itu fakta di lapangan, ternyata semakin besar fasilitas yang kita dapatkan, semakin bagus fasilitas yang kita dapatkan, maka bayaran pun semakin mahal. Nah, apakah memang itu sekarang lumrah atau bagaimana menurut Pak Dokter? Jadi begini, ini kan ada paradigma kapitalisasi kan, berarti suka nggak suka kita paradigma ekonomi. Di ekonomi itu ada istilah cost dan expense. Cost itu biaya, biaya itu belum tentu expense, artinya kan yang harus dikorbankan. Jadi definisi biaya ini kan sudah mengalami peyoratif, bos. Ngomongin biaya udah pasti uang, padahal enggak. Biaya itu bisa kemampuan yang kita korbankan, bisa waktu kita korbankan, bisa sumber daya lain yang kita korbankan. Nah, untuk pengorbanan tadi, ketika orang sudah membeli, dia berkorban kan? Anggaplah misalnya Anda mahasiswa atau siswa atau santri, keluarkan uang sejumlah itu, harus timpal dong. Karena udah ada cost keluar, jadi expense yang akhirnya jadi biaya yang terukur uang. Jadi harus utility-nya harus sebanding dengan uang dikeluarkan. Ketika itu terjadi masih fair. Yang tidak fair itu ketika bayar mahal tapi ternyata services atau jasa yang diberikan tidak sesuai dengan yang dikeluarkan, dijadikan cost sebagai orang yang membeli. Tapi pada akhirnya itu akan menjadi kesenjangan sosial yang semakin lebar berarti antara yang kaya dan yang miskin. Ya, dalam kondisi kapitalistik itu udah pasti Gini rasio. Yang Anda omongin itu adalah Gini rasio. Selalu ada kesenjangan. Tidak pernah Gini rasio itu nol, pasti besar senjangnya.
Tinggal kita hanya mengeliminasi itu menjadi seminim-minim supaya tetap usahakan merata. Gitu. Karena suka nggak suka sekarang filosofi pendidikan yang zaman Ki Hajar Dewantoro, Nah, zaman sekarang Ki Hajar Dewantoro nggak ngomongin tuh harus di gedung apa untuk membuat kitab Tuturi Handayani. Ki Hajar Dewantoro nggak pernah tuh ngomongin sejumlah mana nih PLN yang sudah dikeluarkan untuk membuat kita menjadi King Arso Sumtulodo. Sejumlah mana keuangan yang disewakan untuk membuat kita itu memberikan Madiun Mangun Karso kan gitu kan. Tapi ketika itu sudah bersanding dengan pakem hukum-hukum ekonomi, ya akhirnya tarik-tarikan itu. Akhirnya berubah pendidikan menjadi pengajaran semata, terukur. Kamu sudah ngajar, oke, mana absensi ada? Udah dong, mana honor saya? Kita kan ngomongin mutu. Apakah sesuai dengan Ngarso Sumtulodo? Ing Madiun Mangun Karso Tuturi Handayani nggak ngomongin salary, ngomongin terukur tadi nih, udah ini setimpal dong. Kalau sekali datang berapa gitu loh, itu nggak salah. Kita hidup di akuarium yang sudah tercipta seperti gara-gara government agreement tax on tarif GAT, terus dengan perdagangan terbuka ya harus akhirnya paradigma itu pasti terjadi. itu hukum malah kodrat zaman deh istilahnya. Karena bagi orang yang inovator atau pengistihad, mujahid, itu bisa disrupsi, bisa dipatahkan sebetulnya. Cuman kan harus ada kekuatan yang besar. Makanya di sini ada zonasi supaya yang datang itu bibitnya tidak hanya dari bibit-bibit yang baik saja kan gitu. Untuk SLTA, SLTP sekarang, walaupun akhirnya banyak problem kan ya, diakalin tuh supaya tetap seolah-olah zonasinya masuk. Tapi kan itu hanya berlaku di negeri. Iya, konteks. Yes, artinya ada usaha untuk pemerataan itulah. Saya pikir pemerintah sudah goodwill lah. Yang perihal implementasinya ya itu kan tantangan. Di lapangan memang setiap daerah, setiap wilayah tentunya mempunyai tantangan dan yang berbeda-beda. Jadi secara manajerial itu pakai foil ya, Terry ya segala macam mengatakan bahwa harus ada planning, organizing, executing, controlling. Planning, organizing, executing, controlling. Nah, actuate ini untuk mewujudkan dunia nyata inilah yang tadi pemerintah ya harus bertahap, harus negeri dulu, tapi minimum ada nawa itu atau niat baik untuk mewujudkan kemerdekaan. Niat baik. Ya ini tantangan lah. Implementasinya ya gimana? Ya usia Indonesia belum 100 tahun kok ya. Ngelesnya begitu. Ya, jadi masih panjang kan? Ya, jangan salah, sebentar lagi 2045 yuk. Bonus demografi. Nah, ngomongin bonus demografi dengan keadaan pendidikan hari ini, apakah memang kalau kita melihat konteksnya hari ini ya, bukan berarti kita menjustifikasi bahwa kita tidak mungkin mencapai bonus demografi, tapi ketika kita melihat hari ini tawuran, memang tawuran sudah berkurang, tapi gejala-gejalanya masih tetap ada, pembulian juga masih tetap banyak di hampir setiap sekolah. Nah, apakah untuk saat ini tanda-tandanya lebih banyak ke bonus demografi kan? Atau malah itu yang akan menjadi beban di 2045 nanti? Oke, di podcast ini nih, saya minta yang harus viral, bila perlu sampai Mas Nadiem Makarim atau para pengambil keputusan tingkat kabinet. Jadi gini, ada kesalahkaprahan bonus demografi. Ini latah karena selama ini teknokrat dianggap kalau orang yang ngomong ekonomi, bos, udah pasti pinter, udah pasti urus rakyat, udah pasti intelektual. Padahal istilah bonus demografi itu adalah versi David Ricardo. Jadi ada dua orang dalam konteks hasanah ekonomi. Melihat ada ledakan penduduk. Tipe Robert Malthus bilang, yo ampun meledak nih. Dia pesimis. Pasti akan rebutan tanah, rebutan air, akan saling sikut-sikutan. Pareto optimum nggak akan ada, karena akan greediness. Kata Stiglitz, pemenang ekonomi tahun 2002. Nah itu terbukti. Dia masuk ke penghargaan Nobel tuh, Stiglitz itu.
itu Malthusia. Tapi David Ricardo lihatnya justru makin banyak makin jadi manfaat. Dia lupa asumsinya. Manfaat banyak itu jika yang banyaknya itu jadi aset, Iya. bukan liabilities atau beban. Jadi maksud saya gini, bonus demografi Indonesia jelas seperti sekarang yang data BPS atau Bila Pusat Statistik atau sensus kita ini kan berdasarkan tahun berapa itu yang dikatakan bahwa sekarang itu 250 juta ya, belum ada dasar ya. Yang Fed anggaplah oke 250 juta itu akan jadi bonus jika pola pikir bangsa kita tidak beban bagi bangsa ini. Iya. Harus ada pengkonversian dari cara berpikir beban menjadi cara berpikir aset untuk Indonesia meraih tujuan. Dan itu harusnya apa? Pendidikan. Dan itu harusnya apa? Agama. Dan sekarang pendidikan dan agama kayak gimana sekarang? Ada desas-desus dibetakati kan. Kayak gitu, berlindung di balik itu. Bahkan kata Ibnu Rus untuk membodoh-bodohi orang itu, bungkuslah yang batil dengan agama. Itu Ibnu Rus yang ngomong loh. Jadi poinnya, bonus demografi populasi yang meledak di Indonesia ini harus dikonversi, shifting paradigma. Kalau di organisasimu itu harus lewat nilai dasar perjuangan agar dari beban menjadi aset. Nah sekarang apakah kita siap? Pendidikan kita, pemahaman agama kita untuk menyongsong menjadi aset. Kalau tidak kayak seperti Bro tadi katakan, ada tawuran lah, ada guru pas marahin anaknya, Pak izin Bapak pulang ke arah mana Pak? Gitu. Ya, saya hari ini melihatnya terkait dengan hal itu. Kita itu lebih cenderung kepada sebetulnya kurang daripada dikatakan bonus itu, kita sebetulnya lebih ke minus dalam segi pendidikan karakter. Ya itulah yang paling pokoknya dari segi karakter, sehingga banyak sekali sekolah-sekolah atau anak-anak di sekolah itu saling membuli satu sama lain. Nah, kalau ini terus berlanjut terjadi di setiap sekolah dan semakin banyak, pasti kita itu bukannya bonus tetapi malah menjadi minus. Kalau kita melihat hari ini, ya. Tetapi ya siapa tahu kedepannya nanti akan mulai membaik dari masing-masing setiap sekolah. Nah, kembali lagi kepada tadi Pak terkait dengan apakah pendidikan itu bisa, kan tadi sudah ada garis besarnya bahwa pendidikan itu dengan ekonomi bisa memperlebar jurang antara si kaya dengan si miskin. Apakah ketika pendidikan ini berjalan dengan baik, apakah kerenggangan itu bisa diperkecil atau tidak? Oke. Thank you. Jadi saya lihat ada beberapa variabel. Pertama, dari host bicara nih ingat saya Dinda Bro ya, bahwa Indonesia emas ya, kalau nggak diurus dikelola dengan baik, pola pikirnya akan jadi Indonesia cemas. Iya. Dari emas menjadi cemas. Iya. Nah cemas bukan karena namun kita masih positif aja nih, alhamdulillah bangsa kita ya. Ya tapi ya kita harus optimis karena akhirnya kita variabelnya apa? Variabelnya sekarang untuk menuju itu salah satunya adalah pendidikan karakter. Terus ada variabel lain lagi, metode gurunya. Variabel lagi konten dari materi yang kurikulum yang di sinilah udah kita utak-atik tuh variabelnya. Kurikulum 13 jadi kurikulum merdeka ya kan. Padahal nggak salah-salah amat gitu. Ketika guru sudah mulai paham dengan kurikulum, ada nah gimana ganti kurikulum. Itu apa yang bilang. Tapi saya setuju itu. Saya setuju itu. Terus variabel pendidikan sebetulnya yang kita masalahin adalah konsepsi cara metodologi menanamkan pengajaran ini. Selama ini kata Paulo Freire ya kan, itu penelitian tahun 70-an, tapi yes, itu dikatakan bahwa pendidikan kita memang dia tidak ngomongin Indonesia, tapi pendidikan di dunia ketiga itu banyaknya hafalan atau bank system. Orang tahu bank kan, kalau Anda suka taruh uang di bank, saya naruh 100, anggap 100.000 lah ya. Nanti di akhir whatever lah, secara teori atau secara periodik, anggap di 6 bulan lagi saya harus panggil lagi 100 saya, jangan berkurang.
syukur-syukur lebih. Iya. Ternyata kalau kau kembalikannya hanya 70.000, wah berarti nilai B lah, C di atas C sedikit. Kalau balikinnya 50.000, nah Anda udah dapat warning. Kalau di bawah itu Anda harus ngulang. Jadi ketika uang yang ditaruh di benakmu ditarik, kosong nggak di dalam benak bank itu? Kosong kan? Sama pendidikan kita pun kalau hafalan seperti itu. Tapi yang penting adalah bagaimana orang yang dididik itu bukan untuk hafal, tapi sesuai tadi filosofi dasar Ki Hajar Dewantara, tumbuh menjadi seorang fata, tumbuh menjadi seorang uns, tumbuh menjadi seorang dengan kefatahannya. Kalau Ahmad Wahid bilang, Anda sedang menuju ke iswatun hasanah, menjadi seorang Muhammad, sedang Muhammad gitu loh. Kalau bahasa dalamnya kan gitu. Jadi bukan ditaker Anda untuk dipaksa, Anda tidak butuh uang itu, nggak butuh pelajaran itu, Anda dijejali, nanti ditagih di akhir semester atau di tengah semester untuk apakah sama persis dengan yang ditaruh hafalan itu dengan harusnya ya kata Paulo Freire, hadap masalah. Hadap masalah itu, masalah kan selisih antara seharusnya dengan fakta. Jadi ketika orang itu telat, langsung kita hukum aja, suruh di depan. Ketika di depan selesai acara, panggil tuh, sini kamu kenapa disuruh berdiri? Oh iya Pak, saya terlambat. Loh, kenapa terlambat harus di depan? Ya karena tidak sesuai peraturan loh. Memang terlambat tidak sesuai peraturan? Iya, kenapa? Mana peraturannya? Terus saya di posisi itu, jadi keputusan tangan dia. Terus kalau salah gimana? Ya harus dihukum. Oh, kamu mau dihukum? Iya, mau dihukum apa? Terserah pilihan. Nggak kuliah lagi. Jadi kita hanya tanamkan diri kita hanya supaya dia tetap tahu bahwa saya berada di selisih fakta saya dengan nggak selisih ini kan, masalah itu kan antara selisih seharusnya atau teori dengan fakta. Sampai dia sadar boy, jangan kita pas datang kamu dasar, kamu tahu nggak dipanggil, kamu telat tahu. Maksud hati lembut, tapi intinya kalau ada bayangan sinar nih gini, bayangannya tetap begini, tetap vonis, tetap VOC, tetap politik aktif. Ya, itu sebetulnya guru itu jangan diganti-ganti kurikulum. Karena kurikulum diganti apapun, tapi pas pelaksanaan di lapangannya, di ruangan kampus atau di kelas, tetap saya sebagai penentu vonis benar salahnya orang. Kita tetap tertindas, kita tetap terjajah, saudara-saudara. Berarti ketika pendidikan itu berhasil, maka secara otomatis suatu saat pun antara kesenjangan si kaya dengan si miskin pun akan semakin berkurang berarti. Definisi kaya dan miskin apa ini? Kalau saya lihat gini, kaya dan miskin itu ada dua. Ada kemiskinan struktural, kultural, ada dua. Yang Muhammad Yunus di Bangladesh itu dengan Grameen Bank yang dapat Nobel itu mengentaskan kemiskinan struktural. Jadi untuk dia kaya itu dikasih modal dan dikasih perluasan pasar, itu ya akan terentaskan. Tapi namanya kemiskinan kultural, kalau dikasih bantuan bebas lahan BLT, bantuan langsung tunai 300.000, karena mindsetnya tidak logis, tidak rasional, tidak entrepreneurship. Yang ada dibeliin kambing, anak kambing terus dijadiin sate. Ya harusnya investasi jadi konsumsi. Ini masalah bangsa. Jadi ketika ngomongin masalah apakah kemiskinan bisa dientaskan, kemiskinan struktural mungkin bisa dan terbukti banyak lah, baik jurnal ilmiah maupun karya-karya orang yang sudah dapat Nobel itu. Tetapi untuk kemiskinan kultural, kemiskinan pola pikir yang bawaannya begini aja, bawaannya instan, bawaannya aktif organisasi untuk bawain map seniornya. Maaf ya, saya nggak nyindir organisasi apa ya, tapi rata-rata kan begitu, bukan be yourself, jadi dirimu sendiri. Ini jelas harus diputus paradigma lama ke paradigma baru. Kalau istilah saya dengan metodologi visi merah putih itu adalah shifting paradigma, putus, geser paradigma, sehingga yang tadinya mental pola pikir beban menjadi pola pikir aset.
baik buat organisasi, buat kampus, buat pesantrennya, buat Indonesia, bahkan buat dunia. Dan itu sebetulnya ada di pemahaman Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ada saran nggak buat dari Pak Dokter ini untuk kita yang hari ini masih dalam belajar, bagaimana caranya agar kita belajar itu konsisten, Ya. untuk meraih kehidupan yang lebih baik lagi. Oke, saran saya sih sebetulnya sangat normatif ya, tapi yang jelas dimanapun saya melakukan pengkaderan, dimanapun saya melakukan coach, ngajar, selalu tanamkan visimu apa. Setiap manusia punya visi, terserah mau kaya raya kayak mau terhormat kayak mau membantu usaha atau pondok pesantren abahnya gitu. Namun di saat kita punya visi itu harus saya tanya lagi, apa legasimu? Legacy itu ketika seorang Fatah sudah tidak ada, tapi ya ampun ini nih legacy zaman. Itu tuh zaman siapa tuh? Podcast tuh zaman siapa tuh? Bang Fatah. Ya Anda lakukan legacy seperti ini. Nah, harus lakukan seperti ini. Gitu maksudnya. Jadi pendidikan apapun tanamkan supaya manusia yang kita didik itu harus berani ambil keputusan. Jadi saya suka katakan gini. Kayak misalnya kalau pendapat kalau di kelas segala macam. Coba apa definisi biaya kesempatan? Opportunity cost. Gitu. Terus baca menurut ini, menurut siapa? Menurut ini enggak, saya pertanyaan dari Anda. Jadi intinya harus ada 5 orang yang berpendapat ahli. Setelah menurut ini boleh berdasarkan 5 pendapat itu menurut saya. Nah itulah latihlah pendidikan kita untuk sampai orang tuh percaya diri untuk ini menurut saya. Itu kan esensi nih kalau Anda nanti disertasi itu di sidang terbuka itu seperti dan tertutup. Kenapa kamu begini? Menurut saya begini dari mana? Ini dari sini. Mana dasarnya? Bawa atau buku mau segudang deh, mau segimana, mau PDF. Jadi nggak ada kata salah dan benar. Gitu. Jadi belajarlah untuk menuangkan kata-kata tapi tidak asbun. Gitu. Dari situ akhirnya kita akan membentuk yang namanya kebenaran korespondensial. Yang di teori itu di kampus, itu di kelas. Tapi dari 100% teori, ketika, nah pentingnya aktivis itu kan, membuktikan ternyata, dari yang 100 teori itu yang dipakai cuma 5%. Itulah kebenaran korespondensial. Antara pertemuan antar logika, narasi-narasi dengan praktek. Itulah kebenaran hakiki. Mengabaikan itu orangnya dari pragmatisme, bodoh amat deh. Memang dia benar, karena pragmatis dalam konteks yang ini, bukan pragmatis yang akhirnya apapun jadi duit deh, gitu. Yang penting orang yang sekarang udah jelek. Itu betul, yang penting manfaat, tapi dia tidak akan membuat dia menjadi lebih baik. Hari ini lebih baik hari ya, esok lebih baik hari ini gak akan. Sesuatu yang langsung dilakukan tanpa landasan teori, itu akan hanya pengalaman, bukan pengalaman. Jadi pendidikan kita harus seimbang antara teori dan praktek, dan cilakanya praktek itu tidak bisa diperoleh hanya di kelas. Makanya ekstrakurikuler, dan mungkin kurikulum merdeka ke arah situ sebetulnya. Tapi apa artinya? Trade off-nya apa? Akhirnya orang jarang mau berekstrakurikuler di mahasiswa karena dia tidak dijadikan dikonversi untuk menjadi nilai. Itu salah satunya yang harus diperhatikan. Nanti untuk ekstrakurikuler di tingkat sekolah dasar, menengah atas ataupun perguruan tinggi, nanti kita bahas di episode selanjutnya. Oke, jadi dari kita kalau ada kesalahan dalam pengucapan kita mohon dimaklumi, dan kalaupun nanti ada pembahasan yang memang direkomendasikan oleh teman-teman, silakan jangan lupa tinggalkan di kolom komentar. Dan segitu saja dari kita, sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Oke, terima kasih juga.